semuanya, Shalom. Shalom. Sungguh bersukacita di pagi yang indah ini kita semua boleh berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Elim. Sebelum kita mulai, Rosa ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama, boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pasal undang kita semuanya bangkit berdiri, mari kita sama-sama angkat pujian Mas Sekolah Minggu. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. 主的写下，主的写下，这我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复习，我主命令。乐意遵循，一生一生荣耀主名。Dalam bahasa Indonesia, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari dengan semangat kita memuji Tuhan kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi dari awal. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. 来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被地比斯施教，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。
我信圣灵，我信圣恩公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau kembali angkat pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. 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 Sekarang dan selamanya dalam Yesus ada sukacita. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang menyertai mereka. Dan saat ini kami akan bersiap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk melihat Injil Yohanes. Injil Yohanes sangat menarik karena tokoh yang dibicarakan Yohanes adalah seseorang yang sangat mencintai kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, waktu itu banyak orang yang mengikuti Yesus. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Nanti kita bisa melihat ya di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Mereka ikut kemana Yesus pergi. Mereka melakukannya karena mereka melihat Yesus melakukan banyak mukjizat. Dan hal itu tidak pernah mereka lihat atau saksikan sebelumnya. Mereka sangat terheran-heran mendengar dan menyaksikan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Nah, mereka ikut Yesus itu dari pagi sampai malam adik-adik. Mereka bukan hanya sedikit, tetapi sangat ramai. Bisa ditebak enggak berapa orang yang mengikuti Yesus pada saat itu? Berapa? Lebih dari 5.000 orang. 5.000 orang itu hanya jumlah laki-laki. Perempuan belum termasuk. Wah, itu sangat ramai. Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Dia melihat begitu banyak orang dan dia berpikir, bagaimana ya orang banyak ini supaya mereka bisa makan. Lalu Tuhan Yesus waktu itu mengumpulkan murid-muridnya dan bertanya kepada satu orang murid yang bernama Filipus. Filipus, di mana kita dapat membeli makanan untuk orang banyak ini? Lalu Filipus menjawab, Tuhan Yesus, kita harus keluar uang berapa untuk membeli makanan orang yang begitu banyak? Lalu tidak lama kemudian adik-adik muncul Andreas dengan membawa seorang anak. Anak ini telah menyediakan bekalnya dari rumah. Dan bekalnya masih belum dia makan. Nah, ketika Andreas mencari-cari siapa yang punya makanan, anak ini menunjukkan bekalnya kepada Andreas. Pak Andreas, aku punya bekal nih yang belum aku makan. Ada 5 roti dan 2 ikan.
Lalu Pak Andreas berkata, baiklah. Dia membawa anak itu kepada Tuhan Yesus dan menceritakan bahwa anak ini punya makanan. Adik-adik, anak ini mau memberikan bekalnya loh, dan juga mau berbagi. Dia mau menyerahkan bekal yang seharusnya untuk dia makan. Dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Walaupun menurutnya itu hanya sedikit, tetapi kalian tahu nggak? Tuhan Yesus bisa memberkati yang sedikit ini. Nah, murid-muridnya pada saat itu mendapatkan perintah supaya orang banyak itu duduk berkelompok. Dan saat itu Tuhan Yesus berdoa dan dia mengucap syukur. Dan pada saat itu roti yang tadinya hanya 5 dan 2 ikan, setelah selesai Yesus berdoa, dibagi-bagikanlah roti ini, dan roti ini tidak habis-habis. Semua orang makan dengan kenyang. Bahkan ada sisa loh adik-adik. Nah, Tuhan Yesus paling hebat. Gak ada yang bisa melakukan hal itu selain daripada Tuhan Yesus. Dan kita percaya padanya karena ada yang lebih besar yang Tuhan Yesus kita lakukan bagimu dan bagiku. Dia telah menghapus dosa kita, menggantikan kita di kayu salib. Dan kita juga belajar seperti anak kecil tadi. Tuhan bisa kok memberkati kita supaya bisa melayani Dia. Menjadi anak yang mau melayani Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Di rumah bisa melayani Tuhan dengan mengajak papa mama untuk berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan. Di gereja juga kita bisa melayani. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, terlebih pada saat ini kita juga bisa belajar untuk menjadi pendoa-pendoa cilik bagi gereja kita dan bagi bangsa kita. Nah, adik-adik, dari cerita di atas kita diberitahukan bahwa Tuhan Yesus begitu peduli dengan banyak orang. Tuhan Yesus memikirkan cara dan melakukan sesuatu supaya orang banyak dapat makan. Adik-adik, kita juga demikian. Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita. Tuhan Yesus tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu. Tuhan Yesus juga tahu kalau kita dalam masalah, kalau kita lagi susah. Tuhan Yesus tahu semua hal tentang kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Mari yuk kita hafal ayat hafalan kita sama-sama ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Markus pasal 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sekali lagi ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mendengar dan juga menaati firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami. Saat ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Engkaulah yang memakai kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita mau angkat pujian Manis Kau Dengar. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati untuk Tuhan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. 主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的时，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿。 Nah, anak-anak, demikianlah ibadah kita untuk minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye!